Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari kita hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 14 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah, atas kasih karunia-Mu kami semakin mengenal Engkau, dan atas kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu hari ini kami dapat setia selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan Allah untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan pagi menurut Almanak HKBP diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 10 dan diakhiri di ayat 18. Marilah kita sama-sama membacanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga.
Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Ido Raja, Bina Bangkit ni amana, menggonggomi sasude, menggonggomi sasude, jalana sahajol mau, wibana domar Tuhan, parhato poton nabi, parhato poton nabi. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus bersukacita atas kesetiaan iman jemaat Kolose kepada Yesus Kristus. Dia kembali mengajar mereka tentang kasih karunia Allah yang besar melalui Yesus Kristus sebagai keselamatan seluruh ciptaan. Begitu juga dengan kita semua, agar kita semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus merupakan yang sulung dari ciptaan, dan bahkan seluruh ciptaan diciptakan melalui dan untuk Kristus. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transcendence, memperlihatkan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keutamaan. Yesus Kristus menjadi pendamaian yang memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Rupa manusia yang ternodai bahkan dipenuhi dosa, ditebus dan disempurnakan dalam Yesus Kristus, sehingga seluruh ciptaan kembali mendapat kemuliaan Allah dan dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus adalah puncak dari karya keselamatan Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi seluruh ciptaan dan membebaskan manusia dari perhambaan dosa, sehingga membuat semuanya menjadi ciptaan baru.
Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, imago Dei yang terhilang dari manusia oleh karena dosa dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sungguh sangat pantas berbahagianya kita atas keselamatan yang dianugerahkan untuk kita. Tentu tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali kita taat dan setia kepada Allah dan kehendaknya. Mari kita hidup seturut kehendak Allah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan sampai kita yang telah diselamatkan kehilangan kemuliaan Allah. Berimanlah, berpengharapanlah, dan bersukacitalah hanya kepada Yesus Kristus, sebab oleh karenanya lah kita mengenal rupa Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan Yesus Kristus sebagai pendamaian atas kami, sehingga kami beroleh hidup baru dan dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan Allah untuk setia kepada Yesus Kristus, sehingga kami mempunyai pengharapan dan kami senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan, karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kiranya ya Tuhan Allah, kehadiran-Mu di dunia ini melalui Yesus Kristus menyadarkan kami betapa Engkau begitu mengasihi kami. Ajarlah kami juga senantiasa bahwa kehidupan kami adalah kesempatan memperkenalkan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah hati kami. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723, ayatnya yang ketiga. Tuhan tumarpa dan doa ikon hui toto ayo tepakas namar tua doa anu sedohot di ngolukon tumpo gospedison manang sonang tahe marsiga tunggu hosa sude holan ho hui hu kodam bedirikon kebutu kumatu nature. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati hari kita. Horas.